Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eva Susanti di sini. Kali ini pada mata kuliah metode numerik. Nah, kali ini kita sudah masuk bab akar-akar persamaan. Ya, sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal akar-akar persamaan pada persamaan kuadrat biasa ya, dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita bisa mencarinya dengan cara faktorisasi, kemudian kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, kali ini bagaimana kita menemukan akar-akar persamaan dalam bentuk persamaan seperti polinomial derajat 3, 4, dan seterusnya. Seperti contoh nih, x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 2x. Ini ya, ditambah 20 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kemudian ada juga persamaan lain, e pangkat x, persamaan eksponen ya. Kemudian persamaan transendental lainnya, 3x min sin x min e pangkat x. Nah, bagaimana kita menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan ini? Tentunya ada cara lain, yaitu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan selain 3 cara tadi yang seperti faktorisasi dan sebagainya tadi. Nah, ada 5 cara ya. Ada beberapa metode, yaitu 5 metode yang akan kita pelajari di sini, yaitu bisection method, metode setengah interval, kemudian regula falsi, Newton second and Dirac method. Nah, kali ini kita akan membahas bisection method ya. Apa itu bisection method? Ya, bisection method atau nama lainnya itu metode setengah interval. Ya, ini merupakan metode yang paling mudah di antara kelima metode tadi ya. Sifat-sifat dari metode ini, konvergensinya lambat, caranya mudah, kemudian kita tidak dapat digunakan mencari akar imajiner, dan kita hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada di gambar ini ada fungsi fx. Nah, ini fungsi xx ya, fx ya. Nah, dengan cara bisection method ini, kita mengambil dua buah titik sembarang. Kita namakan titiknya xn dan xn plus 1. Kemudian kita cari titik tengahnya ya. Di sini titik tengahnya antara xn dan xn plus 1. Dan seterusnya kita cari lagi x tengahnya sampai kita mendekati fungsi ini. Nah, x ini sudah mendekati fungsi ini. Nah, itulah x yang kita cari. Ya, itu gambaran secara grafiknya. Kemudian, bagaimana cara kerja bisection method ini? Ya, ini ada flowchart metode setengah interval ya. Cara kerjanya, kita mulai dari menentukan titik. Ini agak berbayang ya, karena ini berupa gambar. Jadi kita pertama kali menentukan sembarang titik, yaitu 2 titik xn dan xn plus 1 lambangnya ya. Kemudian setelah kita menentukan 2 buah titik tadi, kita substitusikan ke fungsinya, sehingga kita mendapatkan fxn dan fxn plus 1. Nah, kalau fxn dikali fxn plus 1 itu negatif, kalau dia negatif, maka kita lanjut ke y, ya. Y ini artinya ya. Kita lanjut ke y. Kalau dia negatif, maka kita cari xt, yaitu titik tengahnya. Tapi kalau tidak, maka kita kembali lagi ke langkah pertama, yaitu menentukan titik sembarang. Artinya titik yang kita coba tadi salah. Ya. Saya jelaskan dulu ya cara membaca flowchart ini ya. Nah, setelah kita benar, misalnya yang kita coba tadi negatif,
benar, maka kita cari titik tengah. Kemudian titik tengah itu kita hitung juga fungsinya, fungsi xt-nya. Fxt-nya berapa? Kalau benar ya. Setelah kita mencari fxt, kalikan fxt tadi dengan fxn. Kalau kita kalikan ternyata dia negatif, kalau negatif, maka dia, kalau dia negatif, maka xn plus 1 sama dengan xt, fxn plus 1 sama dengan fxt. Tapi kalau tidak, maka dia xn sama dengan xt, fxn sama dengan fxt. Ya. Nah, kemudian ini proses ini berulang terus sampai kita menemukan fxt. Ini ada mutlak ya, mutlak fxt ya. Mutlak fxt itu lebih kecil atau sama dengan dari galat. Ya. Kita sudah belajar galat. Galat itu sebuah kesalahan ya. Kesalahan yang paling kecil. Kalau dia lebih kecil dari galat, maka kita sudah, nah ini ya, kalau dia lebih kecil, maka itulah akar yang kita peroleh, yaitu xt. Dari sini kita stop, karena kita sudah mendapatkan akarnya, yaitu xt, di mana galatnya lebih kecil dari galat yang sudah ditentukan. Oke, nah ini adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini cara mencari xt, titik 2. Ya, ini sama seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini ada contoh. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 ya. Lumayan rumit. Kalau pangkat 2 pasti kalian semua sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana dengan pangkat 3? X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3 X min 3. Sebenarnya ini juga bisa dicari ya dengan cara apa ya tuh? Saya lupa namanya tuh. Yang dicoba-coba juga ya. Aduh, lupa namanya. Metode apa itu? Nah, dengan mengikuti alur yang sudah saya jelaskan tadi, flowchart tadi, dari sini ada fungsi, kemudian cek dengan galat 0,0001, kesalahannya kecil sekali, 0,0001. Kita ikuti cara flowchart tadi. Yang pertama apa tadi? Kita menentukan titik sembarang, dua buah titik. Yang pertama xn dan xn plus 1. Nah, di sini kita mencoba xn-nya 1 dan xn plus 1-nya 2. Xn plus 1 ini artinya bilangan selanjutnya ya. Nih. N plus 1 selanjutnya maksudnya. Nah, kemudian kalau kita sudah coba, kita cari fxn-nya, kita cari fxn plus 1-nya, disubstitusikan ke soal ya. Ini soalnya. Xn-nya 1 berarti kita masukkan F1. Ternyata dapatnya min 4. F2, 3. Kemudian dicek fxn dikali fxn plus 1, yaitu min 4 kali 3 itu ternyata negatif. Kalau dia negatif, berarti apa tadi di flowchart tadi? Kalau dia negatif, maka nah, ini X tengahnya, kita cari X tengah ya. Saya akan menjelaskan ini, saya akan menjelaskan dengan cara Microsoft Excel. Kalau kita menulis secara manual seperti ini cukup lumayan rumit ya. Kita manfaatkan Excel kita. Nah, ini petunjuknya ya, sudah saya jelaskan yang di flowchart tadi. Nah, nanti di Excel itu bentuknya seperti ini. Nah, tabel ini adalah proses pencarian yang kita cari. Ini iterasi pertama. Kalau di flowchart tadi ya. Terus sampai mendapatkan fxt-nya. Xt-nya nih, mana nih? Fxt-nya nih berapa nih? 0,0000. Nah, ini lebih kecil dari galat. Galat kita tadi 0,0001 ya. Nah, kalau dia sudah lebih kecil dari galat, maka inilah
akar yang kita cari, 1,73205. Pencarian kita selesai. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan dissection method ini dengan cara Microsoft Excel, dengan bantuan Microsoft Excel. Oke, dengan soal yang sama tadi, kita memiliki fungsi. Di sini sudah saya tuliskan ada beberapa hal yang penting dalam soal tadi. Ada fungsi yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x min 3 dengan galatnya 0,0001 ya. Kemudian ada beberapa rumus juga. Rumus titik tengah tadi xn ditambah xn plus 1 dibagi 2. Nah, ada juga syarat kalau dia fxn dikali fxt-nya positif, maka xt-nya sama dengan xn. Kalau dia negatif, maka xt-nya itu adalah xn plus 1 ya. Oke, sekarang kita buat tabel. Kita mulai dari nomor. Perhatikan dengan fokus, karena pada langkah ini kita akan membuat beberapa rumus yang mungkin beberapa mahasiswa belum pernah mencoba Microsoft Excel ya. Jadi, perhatikan. Setelah nomor, ya kita memilih xn. Kemudian kita memilih fxn plus 1. Kemudian kita cari titik tengahnya, xt. Nah, setelah dapat 3 titik ini, kita masukkan ke fungsi, yaitu fxn. Yang ini fxn plus 1. Yang ini kemudian yang ini fxt ya. Oke, masing-masing sudah kita buat fungsinya. Selanjutnya kita kalikan fxn ini dengan fxt. Nah, kita ikuti flowchart tadi ya. fxn dikali fxt. Kalian boleh mencobanya langsung ya dengan Microsoft di depan kalian, langsung praktek ya. Kemudian setelah itu kita buat agak lebar dikit ya. Kemudian setelah itu kita cari mutlak dari x. Sini tanda mutlaknya saya pakai yang ini, tanda kurung ya. Ini maksudnya mutlak ya. Ada nggak tanda mutlak di sini? Nggak ada. Iya, nggak ada. Oke, saya pakai yang itu aja. Kemudian salah. Nah, cantik. Kemudian penentu apakah kita lanjut ke iterasi selanjutnya atau tidak ya. Oke, kita mulai dari kolom pertama. Kita kasih nomor. Untuk penomoran itu kalian buat koma di atas, kemudian angka. Nah, ya. Enter. Sini kalian klik lagi, tarik di sudut ke bawah. Kita ambil kira-kira berapa ya? 15 iterasi ya. Oke. Kita kecilkan sedikit biar cantik. Nah, di sini kita coba xn-nya tadi 1. Nah, kita coba xn-nya 1, kemudian fxn plus 1-nya 2. Nah, kita cari xt-nya. Cara mencari xt dengan rumus, kita klik sama dengan, kemudian kita punya rumus ini ya, xn ditambah xn plus 1 berarti xn-nya nih di kolom xn. Nah, di sini. Klik. Kemudian sebentar. Saya buat buka kurung dulu ya. Ini kan ada buka kurungnya ya. xn ditambah xn plus 1 tutup dibagi itu tanda miring, bagi 2, selesai,
enter. Maka hasilnya 1,5. Kemudian untuk fxn sama dengan, artinya kita substitusikan nilai xn ini ke fungsi ini. Fungsinya x pangkat 3. Di mana x-nya di sini adalah xn. Berarti sama dengan x pangkat 3. Kalau pangkat itu pakai topi ya, topi sudut ini ya. Nah, pangkat 3 berarti topi 3. Ditambah x kuadrat pangkat 2 dikurang 3x. 3x artinya 3 kali x. Maka kita kasih bintang karena perkalian di Microsoft Excel itu menggunakan tanda bintang ya. X. Oke, dikurang 3. Nah, ini sesuai fungsinya ya. X pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3. Oke, enter. Maka hasilnya min 4. Nah, untuk yang selanjutnya dengan cara yang sama, tapi ini untuk xn plus 1. Maka ini yang kita substitusikan. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3. Enter. Udah selesai. Sekarang fxt. Berarti xt-nya yang jadi X. Sama dengan, jangan lupa ditulis, X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X. Saya lupa. 3X itu harus kasih bintang ya. 3X, X mana X? X dikurang 3. Oke. Oke, min 1,875. Ya. Nah, selanjutnya kita kalikan ini. fxn, yaitu ini, dengan fxt. Ini. Kita kalikan ya. Sama dengan, jangan lupa selalu pakai sama dengan fxn. fxn dikali tanda bintang ini fxt yang ini. Nah, ini fxt ya. Oke, enter. Nah, 7,5. Nah, di sini mutlak, ini mutlak fx. Ini kan fxt. Kalau mutlak min 1,875 kan 1,875 positif ya. Jadi di sini kita gunakan rumus absolut. Absolut buka kurung dari xt. Nah, ini maksudnya mutlak fxt. Oke, enter. Tuh, kan dia jadi positif ya. Nah, selanjutnya ini adalah syarat di mana kalau si galat tadi lebih kecil, maka berhenti, kalau enggak akan terus ya. Kita akan membuat pakai rumus if. If, buka kurung, jangan lupa, kalau si mutlak ini lebih kecil mana ya? Ini. Lebih kecil dari 0,001, yaitu ini tadi ya. Nah, si galat ini, maka, koma ya, koma, maka kalau dia lebih kecil, kita kasih oke saja ya. Oke. Nah, tapi kalau tidak, koma ya, value if false. Kalau tidak, maka apa ya? Lanjut lagi atau cari lagi. Kita pakai cari lagi. Cari lagi. Nah, tutup. Nah, di sini ya saya jelaskan lagi. If persyaratan kalau iya dia lebih kecil dari 0,001, maka oke, berhenti atau stop aja ya. Stop.
tulis stop. Maka kerjaan kita berhenti, stop. Tapi kalau tidak, sebelahnya cari lagi. Contohnya seperti ini. Stop. Kenapa dia stop? Ini sepertinya error. Kita ulang lagi ya. Dia kan yang ini kan lebih besar dari 0,01. Oh, berarti dia tidak bisa mengklik ini. Saya ulangi lagi. If, buka kurung, jika mutlak ini lebih kecil dari, kita tulis saja ini 0,0001. Kalau di Microsoft, koma itu pakai titik ya, 0.0001. Maka, koma, value if true, kita kasih nama apa tadi? Stop ya. Stop. Kalau dia lebih kecil, maka pekerjaan kita stop. Kalau tidak, koma, lanjutkan. Kita cari lagi aja. Cari lagi. Ini terserah kalian mau ngasih tanda apa. Ya, tutup, enter. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ternyata kita disuruh mencari lagi. Kalau mencari lagi berarti kita jalan lagi. Nah, selanjutnya ada syarat ya. Terkait dengan perkalian ini di kolom ini, terkait dengan perkoloman ini ya. Nih. fxn dikali fxt ini kolomnya ya. Kalau dia positif katanya 7,5 kan positif ini. Nih 7,5 kan positif. Nah, kalau dia positif maka xt itu sama dengan xn. Jadi ini kebalik ya, harusnya xn. Sebentar, maka xn-nya itu adalah xt. Nah, maka xn selanjutnya ini adalah nilai xt ini. 1,5 ya. Begitu juga dengan yang syarat yang kedua. Kalau dia lebih kecil, maka xn plus 1 itu sama dengan xt. Oke. Tapi kalau seperti ini, nggak pakai rumus, kita akan kesulitan. Kita akan memindahkan sendiri. Oh, ini positif. Berarti ini xt-nya 1,5. Terus, xn plus 1 tetap 2. Terus cari lagi, oh ini negatif. Kita pindahkan. Nah, begitu ya. Di sini saya akan memberikan sebuah rumus. If. Kita pakai rumus saja. Jika ini ya, ini baca saja yang syarat itu lebih besar dari 0, maka kok 0? Oh, 0, maka koma xn ini adalah xt. Nah, kalau tidak, koma dia sendiri. Nah, ya. Kalau dia positif ya dia sendiri. Tutup. Nah, ya. Kemudian untuk yang xn plus 1, yaitu syarat yang kedua. Sama dengan if, buka kurung, oke. Kalau ini lebih kecil dari 0 atau negatif, maka, maka xn plus 1-nya adalah xt. Adalah ini xt. Kalau enggak, dia sendiri. Xn plus 1 itu sendiri. Oke, tutup, enter. Nah, kita mendapatkan rumus, jadi nggak perlu dicari lagi. Terlihat di sini dia positif, maka berlaku xt-nya xn. Dan ini dia sendiri. Ya. Sekarang kita sort. Sort dulu ini. Oke, nah kita masih disuruh cari lagi nih. Ya, nah lihat ini kondisi yang kedua, kolom ini negatif. Bagaimana kalau kondisinya negatif? Kondisinya negatif, maka xt-nya itu ada di sini. Di sini ya. Xt-nya berapa di sini? Nah, ini.
XT-nya ini 1,75 kan. Maka XN plus 1 sama dengan XT. Jadi di sini 1,75, di sini 1,5. Kita lihat ya. Kita sort dulu. Tuh kan benar kan? Karena dia negatif, min 0, ini cukup perhatikan tandanya saja ya, tidak perlu angkanya. Min 0, saya kecilkan. Ini min, maka kalau min, XT-nya itu adalah di XN plus 1. Tuh, di sini. Tadi positif, 1,5-nya di sini. Ketika XT-nya fxn dikali fxt-nya negatif, XT-nya di sini. Nah, ya. Oke, kita sort lagi. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan, sebentar. Nah, kita sudah mendapatkan iterasi sampai 15, kita sudah cari dan kita menemukan pada iterasi ke 13. Nah, ini kita 13, kita disuruh stop. Saya kasih tanda warna kuning. Nah, kita dapat ya, maka kita stop. Pencarian kita stop, kita sudah dapat. Kita sudah dapat di mana alatnya lebih kecil dari 0,001. Oke, mana akar-akarnya? Ini akar-akarnya di XT ini. Inilah yang kita cari. Kita kasih tanda warna biru. Nah, ya, sini baru kita dapat. Maka akar-akar persamaan dari fungsi tadi ya, dari fx saja saya tulis. Fx soal ya adalah 1,732056. Ya. Gitulah cara mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan bisection method. Ya, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, boleh komen, atau untuk mahasiswa ibu, boleh lewat WA ya. Sampai di sini untuk tugasnya kita lanjutkan ke WA atau bertemu secara langsung nanti ya. Nanti saya akan buatkan tugasnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.